Assalamualaikum teman-teman. Sore ini saya berada di rumah teman saya. Teman lama sekali, teman waktu SMP, dan juga kebetulan tetangga istri saya waktu tinggal di Semarang dulu, masih SD atau SMP zaman dulu. Nah, kita berkunjung satu keluarga ke rumah teman saya ini. Dulunya dia seorang banker, kemudian sekarang dia lebih banyak di rumah dan lebih suka menggeluti bidang masak-memasak. Nanti kita lihat dan dengarkan bagaimana pengalaman dia mulai dari jadi seorang banker sampai sekarang menjadi seorang baker yang hobi masak-memasak. Oke? Ada Novi ini kan insinyur teknik industri, bisa kerja di bank nih gimana cerita? Gue kerja di bank karena sebenarnya dulu kan pertama kali kerja di Lintas Arta. Enggak sih, Indofood dulu. Oh, coba di Indofood? Di bagian noodles. Terus lulus kerja di Lintas Arta. Terus kerja di Lintas Arta, gue tadi pengen sekolah S2 kan. Cuman gak punya duit nih sekolah S2. Nah, karena waktu itu kan, zaman itu kan kalau kita bilang S2 tuh pasti ngambilnya MBA kan. Finance gitu. Dulu tuh gue pengen banget kerja tuh di kayak perusahaan sekuritas, perusahaan aset manajemen. Tapi ternyata yang buka lowongan itu adalah Bank Niaga kan. Terus kan orang-orang kan tahu kalau Niaga tuh katanya universitasnya bank gitu. Setelah Citibank ya. Keterimalah di sana. Ya kebetulan di Niaga gue bisa di semua bidang, maksudnya punya kesempatan untuk di semua bidang, jadi ya gue enjoy aja. Ilmu teknik industri kepake loh di bank. Oh ya? Kan gue kerja di Niaga Tower cabang besar. Cabang besar itu kan salah satu challenge-nya adalah gimana mengurangi antrian kan. Aku membawahi customer service. Customer service itu kalau aku lihat dia itu lama mengenalin nasabah karena dia tuh harus mobilisasi, ngambil form, ngambil ini, ngambil itu, habis waktu. Sementara kita cabangnya besar, kalau cabangnya kecil nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya kita yang pertama itu waktu itu nemuin untuk oke, semua aplikasi itu harus ada di sini, terus kita bikinin yang kayak pigeonhole-nya gitu, terus sistem akordeonnya atau apa, jadi ya dia akhirnya lebih efektif gitu kerjanya. Bagaimana kita menghitung antrian waktu di call service, misalkan call center, terus bagaimana kita menghitung orang itu ada berapa orang. Dan memang itu gue nggak pegang kredit juga, jadi lebih fokus pegang di layanan waktu itu, terus pegang di project management, jadi masih related dengan kita punya background. Jadi banker nggak banking banget gitu ya? Jadi banker nggak banking banget. Aku pernah ada di network development juga, network kan menentukan cabangnya ada di mana, kita buka berapa cabang lagi, itu yang visibility tadi berapa? Saya dimasak masih di situ? Masih, aku sampai merger. Nah waktu itu memang aku bertahan sampai merger selesai karena kayaknya once in a lifetime gitu ya kita bisa ngalamin merger kan. Jadi kebetulan gue juga masuk tim merger, jadi ya menarik sih. Ya kalau mau dibilang aku lebih banyak ke strategic manajemennya sih selama di banking gitu. Dan seru sih ngurusin yang kayak gitu. Terus dari Niaga? Dari Niaga aku pindah ke BNI. Waktu itu aku pikir aduh ngapain ya masuk ke bank BUMN tuh kan kayaknya gitu kan. Cuman terus ya maksudnya suami terus keluarga bilang ya lu masa mau kerja sama orang Malaysia terus sih gitu kan, ya lu kerja dong mengabdi untuk bangsa katanya. Berapa lama di BNI aku sampai tahun 2013 akhir 2010, 3 tahun kan. Lama juga ya? Karena memang waktu itu niatnya aku kepengen kerja di sana itu pengen ya benar-benar mengabdi gitu kan. Dan kalau kita mau ngabdi itu kan harus ada tujuannya kan, berapa lama kita mau ngabdi gitu, karena nggak mungkin seumur hidup juga. Jadi waktu itu aku bilang ya paling lama aku kerja di sana 5 tahun. Karena kalau belum 5 tahun udah. Sebelum 5 tahun kayaknya suami udah bilang kamu kayaknya udah mulai nggak pernah pulang ke rumah nih. bahaya tuh kalau istri nggak boleh pulang ke rumah. Iya karena ke luar negeri gitu kan, terus pulang tuh kadang jam 3 pagi gitu. Karena aku kan harus bikin SOP baru, mesti nyoba SOP-nya juga. Lu nggak nyesel tuh? Hah? Keluar? Nggak kerja nggak nyesel? Kan asik tuh kan, apalagi kayak perusahaan besar.
Iya sih. bagus. Terus Jadi- apa pride-nya juga dapat gitu. Nah itu, sebenarnya kita kerja di perusahaan besar itu dengan satu level tertentu yang kita berikan tuh pride-nya, ya kan. Masalah akhirnya itu sesuai dengan hati atau enggak itu beda lagi. Nah di saat itu aku sudah merasa bahwa itu kayaknya udah nggak sesuai dengan kata hati lagi gitu, karena aku udah kehilangan banyak waktu sama anak-anak, sama suami, cuma buat ngejar pride itu kayaknya nggak ini banget gitu. Bang gitu ya. Iya, jadi akhirnya aku memilih untuk ya udahlah, back off dulu untuk dari dunia perbankan. Sempet agak depresi sih setahun belakangan. Pastilah yang Post-over sibuk. syndrome. Iya. Iya, yang Tahu sibuk nggak? sana yang belum Ini sini, percaya nggak gitu. percaya ya, percaya nggak percaya. Jadi saya itu begitu berhenti kerja, 3 bulan pertama kerjaanku adalah aku pergi keluar kota, yang reunian lah, yang pergi keluar negeri lah, jalan-jalan lah, pokoknya begitu. Kompensasi Nah, ya. karena kebiasaan dipesenin tiket sama sekretaris, gue telepon sekretaris sampai 3 bulan setelah kerja, nulis tolong dong pesenin tiket. Iya bu, aku beliin tiket. Coba bayangin, sakingnya gitu, sampai akhirnya yang menyadarkan gue itu adalah suami. Kamu pesen tiket sama siapa sih, Nov? Sama Nuris. Kok pesen tiket sama Nuris? Zaman sekarang kan udah ada online, udah ada website. Lu gimana sih? Terus yang kedua, kan karena kan kita waktu kerja setiap hari tuh aku kerjanya jam 6 pagi berangkat, nge-gym dulu baru kerja. Sehat banget ya gitu. Begitu berhenti kerja nih gue ngapain gitu kan. Akhirnya gue manggil PT ke rumah. Adalah PT datang, namanya Ferry. Dia pokoknya aku bilang, kamu pokoknya jam 7:30 harus di rumah. Jangan sampai lebih dari 7:30 karena gue udah bete nih pagi-pagi nggak ngapa-ngapain. Karena udah berangkat sekolah kan, dia udah berangkat kerja terus gue ngapain sendirian di rumah gitu. Paling telat 7:30. Oke mbak, dia datang. Udah, oke gue PT apa segala macam. Suatu saat si PT bilang gini, mbak rumahnya enak ya, iya. Alhamdulillah ya mbak nggak kerja, uang ada, anaknya baik-baik, suami kerja, mbak bisa menikmati hasil kerja mbak di rumah gitu. Itu gue nangis loh. Gue bilang iya ya, gue kok nggak pernah bersyukur ya. Maksudnya gue tidak pernah menikmati rumah gue loh selama ini gitu kan. Sementara orang lain tuh bisa ngomong gitu sama gue gitu. Oh iya ya Fer ya, iya loh mbak kok nangis? Ya Fer, gue terharu sama lo. Dia menyadarkan gue bahwa iya kan, maksudnya kebahagiaan tuh gak semata-mata gue punya pangkat dan jabatan gitu loh maksudnya gitu. Anak-anak gimana bang? Seneng nggak bunda di? Hah? Enjoy aja. Nggak ada komen lah. Kan karena lebih suka bunda di rumah atau gimana? Ya kita senang bunda di rumah, cuman kita juga kadang-kadang kalau udah kan orangnya kan banyak aktivitas gitu, jadi kalau merasa bosan pasti bunda jadi kayak kita Kurang juga aktualisasi diri ya. nggak tega kalau ngeliat bunda merasa bosen gitu loh. Udah bunda aktif kan, oh bunda aktif lah ini itu kayak udah seneng banget ya, sama bunda sehat gitu. Sehat. Sehat. Waras itu mudanya. Jadi sebenarnya bunda itu kalau sakit kalau lagi emang kurang kerjaan. Kesimpulannya gitu ya. Terus nggak aktif sama sekali atau memang ada lagi? Terus habis itu aku sama temanku bertiga itu bikin konsultan. Konsultannya base-nya tadinya IT di wealth management. Aku kan sebenarnya di bank juga kan banyak bergerak di bidang wealth management kan. Terus udah gitu kita bikin konsultan. Kebetulan waktu itu teman-teman bilang lo kalau mau pergi dari perbankan jangan langsung pergi aja, jadi ada fade out-nya lah gitu ya. Misalnya dengan cara jadi konsultan atau ngajar atau apa, aku nurut aja sama mereka. Karena mereka juga ngasih kita kerjaan kan. Nah aku sempat ngajar sih di beberapa bank waktu itu, tuh jadi konsultan di beberapa bank juga. Cuman akhirnya itu juga jadi sibuk banget. Ya lihat ya, waktu itu keluar kota berkali-kali gitu. Maksudnya aku pernah pegang training di satu bank swasta besar lah. Ini juga di mana-mana kan. Dan aku kan sistemnya kalau training itu karena kita adalah expert, misalnya kayak lo kan psikolog apa istilahnya kalau lo praktisi. Ya. Kalau aku kan perbankan praktisi juga, jadi kita pengajar yang praktisi. Jadi kita praktisi itu kalau ngajar beda sama orang yang memang cuma punya ilmunya aja. Jadi selalu ada yang namanya role play, coaching klinik kayak gitu. Karena itu kan it takes time, sehingga jam waktu kerja juga lebih panjang ke belakang. Nah kita kan juga kalau kerja nggak bisa setengah-setengah kan. Jadi ya udah akhirnya sering pulang malam juga, terus sering keluar kota juga. Gitu. Nah,
apa. Jadi akhirnya jadi sibuk sendiri. Sampai tahun 2016 lah itu gue kayaknya Masih gitu. iya, jadi ini saingan sama pramugari. Jam terbangnya jangan lebih tinggi Jam daripada terbangnya- pramugari kan? Iya, itu membuang banyak energi walaupun memang exciting. Cuman ya, akhirnya gue gak ketemu sama mereka juga. Walaupun aku di rumah, tapi akhirnya jadi nggak sering ngobrol juga kan. Jadi mulai pelan-pelan aku kurangin. Pertama konsultannya aku ilangin. Sekarang karena suami pindah ke Medan, ngajarnya aku kurangin gitu kan. Sekarang ada COVID, makin gak ngapa-ngapain lagi. Makanya gue sakit lambung. Sakitnya bikinan kayak ginian nih. Sekarang akhirnya bikin kayak gitu. Ini hasil karyanya Novi nih. Apa nih? Ini bener nih bisa masak, bisa bikin kue. Bisa dong. Tunjukin dong. Iya dong. Kita jangan cuman cerita aja gitu. Jangan-jangan nih beli di mall depan ininya gitu. enggak dong. Kalau ini pengen gue tunjukin sama Vivi loh. Vivi ini fresh from the oven. Ya, ada barang buktinya ya. Ada barang buktinya gue. Persiapan buat besok. Itu timbangannya. Di gelas kecil-kecil habis aja. Itu isi. Kita kata lagi, Bu. Ayo kita ikutan ke dapur. Ini biasanya apinya udah panas sekitar 250-an lah. Kita lihat apinya. Ya. Kita tunggu dan kita lihat apa yang terjadi nanti. Kapan aja? Orang bikinnya udah malam-malam sih, mau tapi jadi jelek malam-malam. Teman-teman, saya sudah melihat bagaimana Novi, seorang banker yang beralih profesi menjadi seorang baker. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol pengalaman dia tentang menjadi seorang banker, dan kita sudah melihat Novi membuat kue bersama anak saya. Terima kasih sudah menonton video pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Salam.